Di dalam laporan laba rugi, ada komponen-komponen wajib yang harus ada. Totalnya 15 pos. Dan di bagian pertama ini kita bahas 8 yang pertama. Pos pertama adalah penjualan atau pendapatan. Ini titik awal, angka teratas laporan laba rugi. Dari situ dikurangi pos kedua yaitu harga pokok penjualan atau beban penyediaan jasa, dan hasilnya adalah pos ketiga, laba kotor operasi. Laba kotor ini belum bersih karena belum dikurangi biaya operasional sehari-hari. Maka pos keempat adalah beban usaha, semua pengeluaran untuk menjalankan bisnis. Hasilnya adalah pos kelima, laba operasi atau laba usaha. Sampai di sini kita sudah tahu seberapa efisien perusahaan menjalankan bisnis utamanya. Tapi cerita belum selesai. Pos ke-6 menambahkan atau mengurangi pendapatan dan beban lain-lain yang bukan dari operasional utama. Pos ke-7 mencatat bagian laba atau rugi dari perusahaan afiliasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Misalnya kalau perusahaan punya saham 20-50% di perusahaan lain. Terakhir di bagian ini, pos ke-8 adalah laba sebelum pos-pos luar biasa. Angka yang sudah cukup bersih, tapi belum memperhitungkan kejadian tidak normal. 8 pos pertama ini adalah perjalanan dari penjualan kotor sampai ke laba yang sudah bebas dari kejadian luar biasa. Dan perjalanan itu belum selesai. Masih di komponen laporan laba rugi, 7 pos terakhir ini yang menentukan berapa laba yang benar-benar jatuh ke tangan pemegang saham. Dari laba sebelum pos luar biasa tadi, selanjutnya masuk pos ke-9, pos-pos luar biasa. Ini kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi, seperti kerugian akibat bencana alam atau keuntungan dari pembatalan utang. Pos ke-10 mencatat pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. Misalnya, kalau perusahaan ganti metode depresiasi, dampaknya harus dilaporkan di sini. Setelah itu, barulah muncul pos ke-11, laba sebelum beban pajak penghasilan. Dikurangi pos ke-12, yaitu beban pajak penghasilan, hasilnya adalah pos ke-13, laba bersih. Tapi tunggu, laba bersih ini belum tentu semuanya milik perusahaan induk. Kalau ada anak perusahaan yang tidak dimiliki 100%, ada bagian yang jadi hak pemegang saham minoritas. Itu pos ke-14. Terakhir, pos ke-15 adalah laba bersih per saham, yang membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kayak kue ulang tahun yang dibagi rata, berapa jatah tiap lembar saham. 15 pos ini bukan sekedar daftar, mereka adalah alur cerita lengkap perjalanan uang perusahaan dari penjualan pertama sampai ke kantong pemegang saham terakhir. Di dalam komponen laporan laba rugi, pos pertama, pendapatan, ternyata bukan sekadar angka total penjualan. Ada beberapa potongan yang harus dikeluarkan dulu sebelum angka itu sah disebut pendapatan. Pendapatan dari penjualan adalah total penjualan neto kepada pelanggan selama satu periode. Kata kuncinya adalah neto, artinya sudah bersih dari berbagai potongan. Pertama, pajak penjualan dan PPN tidak boleh masuk hitungan pendapatan karena itu bukan milik perusahaan. Harus disetorkan ke pemerintah, jadi menambah utang perusahaan ke negara. Kedua, retur dan rabat penjualan dikurangkan. Kalau ada barang yang dikembalikan atau harga yang didiskon, itu mengurangi pendapatan. Ketiga, potongan penjualan juga dikurangkan. Nah, ada satu lagi yang sering bikin bingung, ongkos kirim. Kalau ongkos kirimnya ditagihkan ke pelanggan, itu dikurangkan dari penjualan. Tapi kalau ongkos kirim ditanggung sendiri oleh perusahaan dan tidak dibebankan ke pelanggan, itu dicatat sebagai beban penjualan, bukan pengurang pendapatan. Kayak ojek online. Kalau ongkirnya kamu bayar sendiri, itu pengeluaranmu. Kalau ditagih ke pemesan, itu bagian dari transaksi jual-beli. Penjualan neto adalah angka yang sudah jujur, sudah dikurangi semua yang bukan hak perusahaan, dan itulah titik awal yang valid untuk menghitung laba. Setelah penjualan neto, pos berikutnya langsung dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dan untuk perusahaan dagang, cara menghitungnya punya alur tersendiri yang menarik untuk ditelusuri. HPP untuk perusahaan dagang dimulai dari pembelian barang. Tapi pembelian mentah belum cukup, harus ditambah ongkos angkut pembelian dulu. Hasilnya adalah total pembelian kotor. Dari situ dikurangi retur dan rabat pembelian serta potongan pembelian, sehingga diperoleh pembelian neto.
jumlah bersih yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan barang. Nah, pembelian neto ini belum bisa langsung jadi HPP, harus ditambah dulu dengan sediaan barang awal periode. Karena barang yang terjual bisa saja berasal dari stok lama, bukan hanya dari pembelian baru. Hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual. Terakhir, dikurangi sediaan barang akhir periode. Barang yang belum laku tidak dihitung sebagai HPP. Sisanya adalah HPP yang sebenarnya. Kayak kamu jualan snack, stok awal ditambah belanjaan baru, dikurangi sisa yang belum terjual. Itulah modal yang beneran keluar untuk barang yang terjual. HPP bukan sekadar harga beli, dia adalah rekonstruksi lengkap dari semua biaya yang melekat pada barang yang berhasil berpindah tangan ke pelanggan. Kalau tadi HPP perusahaan dagang tinggal hitung beli dan stok, perusahaan manufaktur lebih rumit karena barangnya dibuat sendiri. Jadi ada satu tahap ekstra yang harus dihitung sebelum sampai ke HPP. Di perusahaan manufaktur, sebelum bisa ngitung HPP harus hitung dulu harga pokok produksi. Dan untuk ngitung itu, butuh 3 elemen biaya produksi. Pertama, pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, semua material yang masuk ke produk. Kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah para pekerja yang terlibat langsung di lini produksi. Ketiga, biaya overhead pabrik, biaya produksi tidak langsung seperti listrik pabrik, depresiasi mesin, dan sebagainya. Ketiga elemen itu dijumlah dan hasilnya adalah biaya produksi. Tapi biaya produksi juga belum langsung jadi harga pokok produksi. Harus ditambah dulu sediaan barang dalam proses di awal periode, karena ada produk setengah jadi dari periode sebelumnya yang ikut diselesaikan. Hasilnya dikurangi sediaan barang dalam proses akhir periode. Produk yang belum selesai tidak dihitung. Sisanya adalah harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi inilah yang kemudian diperlakukan seperti pembelian neto di perusahaan dagang. Ditambah stok awal barang jadi, dikurangi stok akhir, jadilah HPP. Di manufaktur, setiap produk yang terjual membawa jejak 3 jenis biaya, bahan, tenaga, dan overhead. Dan semuanya harus ditelusuri sebelum angka HPP bisa dipercaya. Masih di komponen laporan laba rugi, khususnya beban usaha. Dan ternyata semua beban operasional perusahaan itu masuk ke salah satu dari 2 kelompok besar ini. Beban usaha atau operating expenses dibagi jadi 2. Kelompok pertama adalah beban pemasaran atau selling expenses. Semua biaya yang keluar karena usaha perusahaan menyampaikan produknya ke tangan pelanggan. Di dalamnya ada 2 aktivitas. Order getting, yaitu promosi dan iklan untuk menarik pembeli, dan order filling, yaitu biaya untuk memenuhi pesanan yang sudah masuk. Contoh konkretnya adalah gaji wiraniaga, gaji pramuniaga, komisi penjualan, beban advertensi, bahan habis toko, sampai depresiasi mobil pengiriman. Kelompok kedua adalah beban administrasi dan umum, atau General and Administrative Expenses. Semua biaya yang keluar untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan, bukan spesifik untuk jualan. Contohnya gaji manajer, gaji pegawai administrasi, depresiasi bangunan kantor, dan beban asuransi. Analoginya kayak warung makan, biaya promosi di media sosial dan gaji pramuniaga masuk kelompok pertama, sementara gaji kasir dan sewa tempat masuk kelompok kedua. 2 kelompok ini memisahkan biaya yang lahir karena usaha menjual dengan biaya yang lahir karena kebutuhan mengelola. Dan keduanya sama-sama wajib dikontrol agar laba usaha tetap sehat. Masih di komponen laporan laba rugi. Ada pos yang sering bikin bingung karena isinya bukan dari operasional utama, tapi tetap wajib masuk laporan. Pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain mencakup pos-pos yang bisa diidentifikasi dengan manajemen keuangan dan bersifat rutin serta bisa diprediksi. Jadi bukan kejadian tak terduga. Jenisnya beragam. Pendapatan dividen, pendapatan dan beban bunga, laba atau rugi dari pelepasan aktiva tetap, laba atau rugi penjualan investasi, laba atau rugi selisih kurs valuta asing, sampai pendapatan sewa. Yang penting dicatat, semua pos ini disajikan dalam jumlah netonya. Artinya sudah dikurangi pajak penghasilan terlebih dahulu. Contoh konkretnya begini. Perusahaan punya obligasi pemerintah dan dapat bunga sebesar 100 juta rupiah. Pajak penghasilannya 20%,
jadi 20 juta. Yang dilaporkan di laporan laba rugi bukan 100 juta, tapi 80 juta. Sisanya setelah pajak. Kayak dapat uang jajan dari tante tapi 10% langsung dipotong ibu untuk tabungan. Yang kamu pegang ya sisanya. Pos lain-lain ini kelihatan kecil, tapi di perusahaan besar seperti bank atau perusahaan investasi, nilainya bisa lebih besar dari laba operasional utamanya sendiri. Di dalam komponen laporan laba rugi, ada satu pos yang logikanya unik. Kalau perusahaanmu punya saham 20-50% di perusahaan lain, laba mereka otomatis jadi bagian labamu juga. Ini yang disebut metode ekuitas atau equity method. Aturannya berlaku kalau kepemilikan saham biasa ada di rentang 20 hingga 50%. Cukup besar untuk punya pengaruh signifikan, tapi belum mayoritas. Kalau perusahaan afiliasi untung, perusahaan investor harus mencatat proporsi labanya sesuai persentase kepemilikan. Kalau afiliasi rugi, proporsi kerugiannya juga ikut dicatat. Contoh konkretnya, PT ABC punya 25% saham PTX. Di akhir tahun, PTX melaporkan laba sebesar 100 miliar rupiah. Maka PT ABC harus mencatat bagian laba afiliasi sebesar 25% dikali 100 miliar. Hasilnya 25 miliar rupiah. Masuk ke laporan laba rugi PT ABC. Kayak kamu patungan beli warung dengan teman. Kamu pegang 25% saham. Kalau warungnya untung 100 juta, jatah labamu 25 juta. Meskipun duitnya belum tentu langsung kamu terima. Metode ekuitas memastikan bahwa kinerja investasi strategis perusahaan tercermin langsung di laporan laba rugi, bukan baru kelihatan saat dividennya dibayar. Masih di komponen laporan laba rugi, ada pos yang namanya sudah bilang semuanya, pos luar biasa. Karena memang isinya kejadian yang benar-benar di luar kebiasaan. Pos-pos luar biasa atau extraordinary items adalah pos yang harus memenuhi dua kriteria sekaligus. Kalau cuma satu, tidak bisa dikategorikan luar biasa. Kriteria pertama adalah tidak normal, artinya kejadiannya memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha sehari-hari. Kriteria kedua adalah jarang terjadi, artinya kejadian itu tidak diharapkan akan berulang lagi di masa depan. Contoh yang paling mudah dibayangkan, kerugian akibat bencana alam seperti kebakaran atau banjir. Itu bukan kejadian rutin operasional dan tidak diharapkan terjadi lagi. Atau keuntungan dari klaim asuransi kebakaran dan laba karena utang perusahaan ke pemegang saham tiba-tiba dibatalkan. Karena sifatnya yang luar biasa, pos ini disajikan terpisah dari laba operasional. Letaknya di antara laba sebelum pos luar biasa dan laba bersih. Tujuannya supaya pembaca laporan keuangan tidak salah sangka bahwa kinerja operasional perusahaan sedang bagus, padahal labanya besar karena kebetulan dapat klaim asuransi. Memisahkan pos luar biasa dari laba operasional adalah bentuk kejujuran akuntansi, supaya angka yang terlihat besar hari ini tidak menyesatkan keputusan untuk masa depan. Masih di komponen laporan laba rugi, ada pos yang muncul karena perusahaan memutuskan ganti metode akuntansi dan dampaknya tidak bisa diam-diam disembunyikan. Prinsip konsistensi dalam akuntansi mengharuskan perusahaan memakai metode yang sama dari tahun ke tahun. Tapi dalam kondisi tertentu dengan alasan yang kuat, perusahaan boleh ganti prinsip atau metode. Nah, kalau ini terjadi, pengaruh kumulatifnya wajib dilaporkan di laporan laba rugi pada periode saat perubahan itu terjadi. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan dua angka. Saldo laba pada awal periode perubahan berdasarkan metode lama dibandingkan dengan saldo laba yang seharusnya ada kalau metode baru sudah diterapkan sejak awal secara retroaktif. Selisihnya adalah pengaruh kumulatif perubahan metode. Contoh paling sering terjadi adalah perusahaan yang ganti metode depresiasi dari garis lurus ke saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi lebih besar di tahun-tahun awal. Jadi kalau diterapkan retroaktif, saldo laba masa lalu akan lebih kecil. Selisih itulah yang harus dilaporkan. Posisinya di laporan laba rugi ada di antara pos luar biasa dan laba bersih, kayak pos tamu yang datang sekali tapi harus tetap dikasih tempat duduk yang jelas. Pos ini ada bukan untuk memperumit laporan, tapi untuk memastikan bahwa perubahan metode tidak dipakai sebagai alat mempercantik angka laba tanpa sepengetahuan pembaca.
Di dalam komponen laporan laba rugi, beban pajak penghasilan ternyata bukan sekadar ngaliin laba dengan tarif pajak, karena laba yang dihitung akuntansi dan laba yang dihitung pajak hampir selalu berbeda angkanya. Beban pajak penghasilan bisa dihitung dari laba akuntansi atau laba kena pajak, dikalikan tarif yang ditetapkan undang-undang. Masalahnya, laba akuntansi dan laba kena pajak jarang menghasilkan angka yang sama, karena aturan akuntansi dan aturan perpajakan punya prinsip yang berbeda. Selisih antara keduanya ditampung dalam pos pajak tangguhan. Ada dua jenis selisih. Pertama, perbedaan waktu atau temporer. Ini muncul karena dua sistem mengakui pendapatan atau beban di periode yang berbeda, tapi pada akhirnya akan sama. Selisihnya dibawa ke periode berikutnya sampai habis. Kedua, perbedaan permanen. Ini tidak akan pernah ketemu, jadi diselesaikan langsung dengan membayar pajak berdasarkan laba kena pajak. Contoh konkretnya, laba akuntansi 200 juta, tarif pajak 30%, beban pajak 60 juta. Tapi laba kena pajaknya ternyata hanya 150 juta. Jadi pajak yang wajib dibayar 45 juta. Selisih 15 juta karena perbedaan tarif depresiasi bersifat temporer dilaporkan sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah bukti bahwa akuntansi dan perpajakan hidup di dua dunia yang berbeda aturannya, dan laporan keuangan yang jujur harus mencatat selisih keduanya secara transparan. Masih di komponen laporan laba rugi. Kalau tadi soal pajak, sekarang ada pos yang muncul karena perusahaan punya anak perusahaan tapi tidak 100%, dan bagian yang bukan miliknya harus dipisahkan. Kalau sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaan, laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan, digabungkan jadi satu laporan besar. Tapi masalahnya, kepemilikan tidak selalu 100%. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham lain dari luar perusahaan induk. Nah, bagian laba yang menjadi hak pemegang saham luar itulah yang disebut hak minoritas. Di laporan laba rugi konsolidasian, laba anak perusahaan masuk seluruhnya dulu, baru kemudian bagian hak minoritas dipisahkan dan dikurangkan. Contohnya, perusahaan induk punya 90% saham PTX. PTX dapat laba 5 miliar rupiah. 90%-nya, 4,5 miliar adalah hak perusahaan induk. 10%-nya, 500 juta, adalah hak minoritas dan harus dilaporkan terpisah. Kayak proyek bareng teman, total untung 10 juta, kamu pegang 90% saham. Bagian temanmu 1 juta harus diakui, tidak bisa kamu klaim semua. Hak minoritas adalah pengingat bahwa dalam laporan konsolidasi, tidak semua angka yang terlihat adalah milik perusahaan induk. Kejujuran pelaporan menuntut pemisahan yang tegas. Setelah semua potongan, pajak, hak minoritas, pos luar biasa, tersisa satu angka terakhir yang paling ditunggu investor. Laba per saham alias berapa rupiah yang dihasilkan tiap lembar saham yang mereka pegang. Laba per saham atau earning per share adalah pos paling bawah di laporan laba rugi. Dihitung setelah laba bersih sudah final. Rumusnya sederhana, laba bersih dibagi jumlah lembar rata-rata berbobot saham biasa yang beredar selama periode yang sama. Kenapa rata-rata berbobot? Karena jumlah saham yang beredar bisa berubah sepanjang tahun. Misalnya ada penerbitan saham baru di tengah periode. Contoh konkretnya, laba bersih perusahaan 5 miliar rupiah, jumlah saham beredar 1 juta lembar. EPS-nya adalah 5 miliar dibagi 1 juta, hasilnya Rp5.000 per saham. Bagi investor, angka ini krusial. Bayangkan kamu pegang 1.000 lembar saham, artinya labamu dari perusahaan itu adalah 5 juta rupiah. Tapi perlu diingat, EPS bukan berarti kamu langsung terima uang segitu, tergantung kebijakan dividen perusahaan. EPS adalah bahasa yang paling dimengerti investor, mengubah laba besar perusahaan menjadi angka personal yang langsung terasa relevan dengan berapa lembar saham yang kamu miliki.